Meskipun Kaisar Qingchen pada waktu itu hanya puncak tahap air martial sovereign, tetapi di dalam pencapaian alkemis dia telah menyentuh tingkat ke-9 puncak dan merupakan master alkemis yang menentang langit pada saat itu. Dan setelah Kaisar Qingchen membawanya ke dalam istana api surgawi, Mo Yuanbei menerima teknik peleburan roh api yang diajarkan oleh Qingchen dan api bumi pertamanya. Meskipun Qingchen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu Qingchen sudah menjadi guru di benaknya. Tanpa Qingchen, tidak akan ada Mo Yuanbei yang sekarang. Apalagi Presiden Papillon Pill saat ini. Itu semua tidak akan ada. Pada saat ini Mo Yuanbei benar-benar telah sangat yakin bahwa anak di depannya ini adalah Kaisar Qingchen yang merupakan gurunya. Dan pada saat ini juga dia langsung berlutut kepada Qingchen. Seorang Presiden Papillon Pill sekarang itu benar-benar berlutut kepada Qingchen tanpa ragu sedikit pun. Jika pemandangan seperti ini dilihat oleh para master alkemis yang ada di luar, itu pasti akan sangat mengejutkan. Melihat itu, Qingchen tersenyum pahit. Mo Yuanbei ini masih sama seperti dulu. Dia akan berlutut ketika dia melihatnya. Apakah Mo Yuanbei ini suka berlutut, gumam Qingchen. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di seluruh dunia, kecuali Qingchen, tidak ada yang bisa membuat Mo Yuanbei berlutut. Yuanbei, berdiri, jangan berlutut, kata Qingchen. Tidak, Tuan, saya akan berlutut, kata Mo Yuanbei seraya mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen dengan gembira. Dia takut ini adalah mimpi dan begitu dia bangun, gurunya akan menghilang. Bocah konyol. Qingchen menghela napas dalam dan langsung jatuh di depan Mo Yuanbei lalu berkata, cepat bangun. Kamu sekarang adalah Presiden Papillon Pill, tetapi kamu masih kekanak-kanakan, kata Qingchen. Di depan guru, aku hanyalah seorang anak kecil, kata Mo Yuanbei. Dia menyeringai. Qingchen hanya terdiam, apalagi yang bisa dia katakan. Tuan, bagaimana Anda bisa menjadi seperti sekarang ini? Kata Mo Yuanbei seraya memandang wajah Qingchen dengan hati-hati. Bagaimanapun dia melihatnya, orang di depannya ini bukan lagi tubuh Kaisar Qingchen saat itu. Saat ini Qingchen menghela napas dan menyentuh kepala Mo Yuanbei, matanya menunjukkan kebaikan. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, saya khawatir orang itu akan pingsan. Namun sentuhan Qingchen memberi Mo Yuanbei kehangatan yang telah lama hilang. Dia tiba-tiba teringat 300 tahun yang lalu Qingchen juga telah menyentuh kepalanya. Lalu Qingchen mengatakan bahwa selama dia bekerja keras, dia akan mampu menjadi seorang alkemis yang hebat. Saat ini tanpa sadar Mo Yuanbei telah menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Yuanbei, jangan menangis. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah menjadi Presiden Papillon Pill dan aku sangat bangga menjadi gurumu, kata Qingchen seraya tersenyum. Guru, semuanya adalah karena Anda. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan tetap menjadi alkemis kecil yang tidak dikenal itu, kata Mo Yuanbei. Yuanbei, saya ingin bertanya, mengapa kamu sebagai Presiden Papillon Pill, kamu tidak pernah mengurus urusan Papillon Pill? Kata Qingchen. Dia telah mendengar apa yang dikatakan si Tu Xingzhou. Mo Yuanbei sebagai Presiden Papillon Pill, dia telah mundur selama 200 tahun dan tidak pernah peduli dengan urusan Papillon Pill. Tuan, saya memang salah. Dulu ketika murid mendengar berita bahwa kamu telah jatuh di Dead Cannon, hati murid sangat cemas. Tujuan murid mundur dari urusan Papillon Pill adalah untuk menerobos ranah alam suci dan secepat mungkin mencarimu. Mendengar ini Qingchen terkejut. Dia tidak menyangka Mo Yuanbei melakukan ini. Tuan, saya sebenarnya pergi ke Dead Cannon 100 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya dalam bahaya, saya hampir jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu saya mundur. Namun sekarang saya melihat guru. Anda masih hidup. Murid ini sangat lega. Tuan, apa yang terjadi padamu waktu itu? Kata Mo Yuanbei. Ceritanya sangat panjang. Sebenarnya saya dibunuh oleh Sang Guanxiner dan Peng Shaoyu, kata Qingchen. Mungkinkah apa yang dikatakan si Tu Xingzhou dan Kaisar Jijing itu benar? Kata Mo Yuanbei. Dia terkejut. Tentu saja itu benar. Apa yang diketahui si Tu Xingzhou dan yang lainnya, itu adalah saya yang memberitahunya. Dan di Papillon Pill sekarang banyak orang-orang dari istana berkabut yang telah bercampur. Guru pertama-tama sengaja datang ke istana api surgawi karena guru tahu bahwa
Hanya di sini yang dapat menarik Anda untuk keluar dan bertemu dengan guru, dan membuat Anda percaya kepada identitas guru, kata Qin Chen. Mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, hati Mo Yuanbei penuh dengan rasa bersalah. Dia tidak menyangka mata-mata istana berkabut telah bercampur di papilun pil miliknya, tetapi dia tidak menyadarinya. Apakah mereka itu adalah si Kong Hao? Niat membunuh tiba-tiba meletus dari tubuh Mo Yuanbei. Selanjutnya, Mo Yuanbei menanyakan beberapa hal lagi kepada Qin Chen, dan Qin Chen juga memberitahu Mo Yuanbei apa yang terjadi di daratan. Mendengar semua ini membuat Mo Yuanbei semakin marah. Ternyata tuannya telah mengalami begitu banyak pasang surut. Tetapi apa yang dia lakukan selama ini? Memikirkan hal ini, dia sangat benci dan akan menampar dirinya sendiri. Namun Qin Chen buru-buru menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Tuan, maaf, murid salah, kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan menyesal. Qin Chen hanya tersenyum pahit. Itu bukan salahmu, tetapi karena kamu dapat mempertahankan Lin Tian dan yang lainnya, itu dapat dianggap kamu telah membantu guru. Lin Tian dan yang lainnya sebenarnya diajar oleh guru. Apa? Lin Tian dan lainnya sebenarnya diajar oleh guru? Tidak heran orang-orang ini memiliki bakat yang begitu menakutkan. Seharusnya saya sudah memikirkannya sejak lama, kata Mo Yuanbei. Dia menyesal lagi. Belum terlambat untuk membersihkannya sekarang. Untungnya tidak ada yang menyebabkan bencana. Qin Chen kemudian menyentuh kepala Mo Yuanbei lalu berkata dengan lembut, "Oke, bangun. Ini belum terlalu pagi. Ayo keluar dan selesaikan," kata Qin Chen. "Ya, baik." Mo Yuanbei kemudian berdiri. "Guru, jangan khawatir. Murid tidak akan pernah mengampuni orang-orang ini," kata Mo Yuanbei. "Saya percaya kepada Anda, tetapi identitas saya perlu dirahasiakan. Hanya Anda dan Puqian Kun yang tahu. Sementara semua orang tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Qin Chen," kata Qin Chen. Dia mengingatkan. "Ya, baik," kata Mo Yuanbei. Dia sedikit bersemangat. Dia bersemangat bisa menyembunyikan rahasia untuk gurunya. "Guru, ayo kita keluar," kata Mo Yuanbei seraya berdiri di samping Qin Chen dengan hormat. Saat ini melihat Mo Yuanbei yang sudah menjadi tua, Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perasaan ini juga dirasakan oleh Qin Chen di saat bertemu dengan Puqian Kun. Semua orang telah menjadi tua. Qin Chen menghela napas, tetapi diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menemukan asal-usul benua Tianwu, memperbaikinya dan membiarkan semua orang menerobos alam suci. Umur Martial Emperor paling banyak hanya beberapa ratus tahun. Dan setelah menerobos ke ranah semi alam suci, mungkin itu dinaikkan menjadi hampir 1000 tahun. Tetapi perlahan akan menua. Hanya setelah menembus ranah alam suci, usia dapat melewati 1000 tahun dan memasuki alam yang baru. Saat ini di aula di luar istana api surgawi, terlihat penatua si Kong Hao dan yang lainnya sedang menatap si Tu Xingjiao dan yang lainnya, sambil melihat ke istana api surgawi. Sudah lama sejak Presiden Papilun memasuki istana api surgawi. Tetapi sejak Presiden masuk, tidak ada gerakan sedikit pun di dalam istana api surgawi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalamnya. Hal ini membuat semua orang cemas. Namun di saat semua orang sedang bingung, tiba-tiba pintu istana api surgawi terbuka perlahan. Presiden telah keluar. Semua orang berteriak dengan kaget dan melihat dua sosok perlahan berjalan keluar dari dalam istana api surgawi. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan aura api di sekitar tubuhnya, dan di belakangnya diikuti oleh Presiden Papilun Pil Mo Yuanbei. Benar saja, ternyata itu adalah dia. Melihat pemuda itu, Raja Obat Tianhao dan yang lainnya berseru dengan kecemasan di wajah mereka. Namun pada saat ini si Kong Hao menunjukkan ekstasi. Yang pertama dia lakukan adalah langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qin Chen. "Bocah, beraninya kamu membobol istana api surgawi, mencari kematian," kata Penatua Agung si Kong Hao. Di saat mengatakan ini, dia sudah melayangkan serangan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Namun di saat telapak tangan itu jatuh kepada Qin Chen, sebuah telapak tangan lainnya tiba-tiba keluar dari belakang Qin Chen. Dan itu langsung menangkap telapak tangan si Kong Hao. Apa? Si Kong Hao kaget dan melihat bahwa Presiden Papilun lah yang memegang telapak tangannya.
Pada saat ini Mo Yuanbei menatapnya dengan sangat dingin. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" kata si Kong Hao. Dia terkejut. Mata Presiden Papiliun tampaknya agak salah. Tetapi sebelum pikirannya itu jatuh, Mo Yuanbei telah menamparnya dengan keras. Seketika itu pena tua agung si Kong Hao terhempas dan langsung jatuh ke tanah. "Pena tua agung!" Wakil Presiden Wen Chang buru-buru berteriak. Sementara Master Alkemis lainnya menatap Mo Yuanbei dengan kaget, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Presiden tiba-tiba bertindak atas pena tua agung? Bahkan si Tu Xingjiao dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya khawatir tentang kecelakaan apa yang akan dihadapi oleh Qin Chen. Akan tetapi sekarang, beberapa orang tampak memiliki wajah yang heran. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" kata si Kong Hao seraya berdiri. Darah mengalir dari sudut mulutnya. "Apakah aku perlu alasan untuk menamparmu? Kamu melakukan sesuatu di depanku. Siapa yang memberimu keberanian?" kata Presiden Mo Yuanbei. Sekarang dia telah mengetahui bahwa si Kong Hao telah berkolusi dengan istana berkabut. Ini membuatnya sangat marah. "Presiden, pena tua agung tidak bermaksud menyinggung Presiden. Tetapi anak di depan ini adalah Qin Chen dari kota Tianlei. Dia telah berkolusi dengan iblis alien dan membobol istana api surgawi kita," kata Wakil Presiden Wen Chang. Saat ini si Tu Xingjiao dan yang lainnya menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen nampak tidak bingung sama sekali. Dan tindakan Presiden Papilunpil sebelumnya juga sedikit aneh. Mungkinkah Chen Shao sudah meyakinkan Presiden Papiliun? Memikirkan hal ini, beberapa orang terkejut, namun mereka semangat. "Dari sudut pandangku, seharusnya kamulah yang telah berkolusi dengan iblis alien," kata Mo Yuanbei dengan dingin. "Apa?" Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut. Keringat mulai keluar dari punggung mereka. "Presiden Papiliun, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh anak ini?" "Presiden, saya sangat setia kepada Papiliunpil. Bagaimana saya bisa berkolusi dengan iblis alien?" "Presiden Papiliun, kamu jangan mau ditipu oleh anak ini," kata si Kong Hao. Dia berkata dengan cemas. Dia hanya bisa membujuk Mo Yuanbei untuk merubah pikirannya. "Mungkin kamu tidak tahu, tetapi orang tua ini telah menerima restu dari Kaisar Qin Chen. Dan saya tahu betul bahwa anak ini adalah murid dari Kaisar Qin Chen. Dan saya sangat yakin apa yang dia katakan adalah kebenaran," kata Presiden Mo Yuanbei. Apakah Qin Chen ini benar-benar murid dari Kaisar Qin Chen? Mendengar ini, semua Master Alkemis yang ada di sana terkejut. Reputasi Kaisar Qin Chen di Papilunpil begitu hebat, sehingga ini membuat mereka terkejut. Tidak baik. Tapi saat ini hati si Kong Hao dan yang lainnya nampak tenggelam. "Sekarang, apakah kalian akan mengakui bahwa kalian telah berkolusi dengan iblis alien? Atau kalian ingin saya sendiri yang akan membongkarnya?" kata Presiden Mo Yuanbei. "Presiden Papiliun, tidak peduli mengapa kamu bisa mempercayai anak ini. Tetapi saya tidak mengkhianati Papilunpil. Saya juga meminta Presiden untuk jangan tertipu oleh anak ini," kata si Kong Hao. Dia berkata dengan cemas. "Keras kepala," kata Presiden Mo Yuanbei. Di saat suaranya jatuh, dia langsung merilis bayangan telapak tangan yang sangat besar. Dan bayangan telapak tangan itu langsung menjerat si Kong Hao dan yang lainnya, membungkus mereka di dalamnya. "Tuanku, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" Pada saat ini banyak Master Alkemis berseru satu demi satu. Mereka tidak percaya bahwa pena tua agung si Kong Hao akan menjadi pengkhianat Papilunpil. "Salah paham apanya? Kalian semua akan tahu setelah saya menangkap mereka," kata Mo Yuanbei. Dia menus dingin. Bayangan telapak tangan yang besar itu terus bergerak, membungkus si Kong Hao dan yang lainnya. Semuanya, Presiden Papiliun telah ditipu oleh anak ini. Demi masa depan Papilunpil, lelaki tua ini hanya bisa dipaksa untuk mengambil tindakan, teriak si Kong Hao dengan keras. Tiba-tiba dia berlari keluar dari jeratan telapak tangan Mo Yuanbei. Kemudian dia meledakkan esensi sejatinya. Seketika itu sebuah bayangan hantu muncul di atas kepala si Kong Hao. Ini adalah Bloodline-nya. Selain itu, tubuh si Kong Hao juga mengeluarkan api yang panas. Saat ini ekspresi si Tu Xingjiao, Kaisar Jijing dan yang lainnya berubah, dan mereka akan mengambil tindakan.
Akan tetapi mereka langsung dihentikan oleh Qin Chen. "Lihatlah, ada Presiden Papilun Mo Yuanbei. Bukan giliranmu untuk mengambil tindakan," kata Qin Chen. Mereka akhirnya tidak jadi mengambil tindakan. Akan tetapi apa yang sedang terjadi? Situ Xingzhou dan Kaisar Jijing nampak sangat bingung. Mengapa Presiden Papilun sepenuhnya percaya kepada Qin Chen setelah memasuki istana api surgawi? Ini membuat mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan jika Qin Chen adalah murid dari Kaisar Qin Chen, mustahil bagi Presiden Papilun untuk mempercayainya sepenuhnya, bukan? Pada saat ini, Presiden Mo Yuanbei telah beradu pukulan dengan Penatua Agung Si Konghao. Menghadapi Penatua Agung Si Konghao, wajah Mo Yuanbei nampak acuh tak acuh. Satu jarinya menunjuk. Seketika nyala api yang tajam melesat ke langit. Ini adalah api langit yang bernama api liang. Api liang ini dikendalikan oleh Presiden Mo Yuanbei. Ketika api ini keluar, napas yang panas langsung naik dan kekuatan penghancur muncul. Itu seperti dapat membakar segalanya. Api liang itu melambung tinggi dan langsung menghantam dada Si Konghao. Wajah Si Konghao berubah drastis. Sebelum dia bisa melakukan tembakan, seluruh tubuhnya telah terlempar ke udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan bekas luka muncul di dadanya. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Meskipun Presiden Papilun Mo Yuanbei sangat kuat, tetapi Penatua Agung juga adalah sosok yang sangat kuat di Papilun Pil. Bahkan Penatua Agung lebih tua daripada Presiden Mo Yuanbei. Namun sekarang Penatua Agung sebenarnya bukan musuh dari Presiden Mo Yuanbei. Mengapa Presiden Mo Yuanbei tiba-tiba menjadi begitu kuat? Anda telah menyentuh ranah semi alam suci, kata Penatua Agung. Dia sangat berpengetahuan. Dan ketika dia merasakannya sendiri, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia menatap Mo Yuanbei dengan kaget. Matanya penuh kecemburuan. Bagaimana ini mungkin? Ranah semi alam suci itu sangat sulit untuk dicapai. Seperti saat ini, hanya beberapa orang di daratan, termasuk Sangguan Sinner, Hu Qiankun, Kaisar Agung Xuan Yuan, dan Master Sekte Iblis Ilusi yang jelas telah memasuki ranah semi alam suci. Tetapi bagaimana dengan Mo Yuanbei? Saat itu dia bahkan hanya seorang junior, tetapi sekarang dia telah menembus ke ranah semi alam suci. Bagaimana mungkin Penatua Agung tidak cemburu? Perlu dicatat bahwa Sangguan Sinner menggodanya di awal adalah selama dia bersedia bekerja sama dengan Istana Berkabut. Dia akan mendukungnya menjadi Presiden Papilun Pil dan juga membiarkannya menerobos ke ranah semi alam suci. Mendengar seruan dari Penatua Agung, Penatua Wu Zhen dan yang lainnya semuanya terkejut. Presiden Papilun telah menembus ke ranah semi alam suci. Apakah ini benar? Ya, saya memang sudah memasuki ranah semi alam suci, kata Mo Yuanbei dengan ringan. Mendengar ini, semua orang yang ada di sana gempar dan semua orang memandang Mo Yuanbei dengan penuh semangat. Namun tidak semua orang bersemangat. Ada beberapa orang seperti Penatua Agung Si Konghao. Dia cemburu, marah dan juga takut. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Si Konghao. Dia nampak tidak percaya. Ranah semi alam suci benar-benar terlalu sulit. Mantan Presiden Papilun Pil sebelumnya dan juga dia gagal memasuki ranah semi alam suci. Tetapi sekarang Mo Yuanbei sebagai generasi muda, bisakah dia benar-benar menerobos ranah semi alam suci? Dalam hal bakat, dia merasa tidak lebih buruk daripada Mo Yuanbei. Sebenarnya alasan mengapa Presiden Mo Yuanbei dapat menerobos ranah semi alam suci itu karena dia dulu telah pergi ke kedalaman Dead Canyon untuk menemukan Qin Chen. Akan tetapi dia menghadapi krisis dan hampir jatuh di dalamnya. Di dalam keadaan krisis hidup dan mati itu dan juga berada di lingkungan Dead Canyon, itu memberinya kesempatan untuk menyadari ranah semi alam suci. Dan setelah itu dia kemudian kembali ke Papilun Pil. Setelah retret selama 100 tahun penuh, dia pada akhirnya secara resmi memasuki ranah semi alam suci. Mau percaya atau tidak, sekarang saya telah benar-benar melakukannya. Si Konghao, kamu menyerahlah dengan patuh, kata Mo Yuanbei. Dia mendengus dingin. Penatua Agung, teriak Wakil Presiden Wen Chang dan yang lainnya. Semuanya menunjukkan ketakutan. Jika Penatua Agung ditangkap, mereka juga pasti akan berakhir.
Presiden Papiliun, pasti ada kesalahpahaman. Tolong beri Penatua Agung kesempatan. Kata Penatua Wujen dan yang lainnya. Mereka saling memohon. Mereka masih tidak percaya bahwa Penatua Agung akan mengkhianati Papiliun Pil. Namun Presiden Mo Yuanbei sama sekali mengabaikan mereka. Dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia yakini. Hahaha. Mulut si Kong Hao yang berdarah. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat gila. Dan kemudian dia berkata, Mo Yuanbei, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Seketika sejumlah aura sihir yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Penatua Agung si Kong Hao. Sihir ini cukup mengerikan. Itu membuat seluruh tubuh si Kong Hao hampir seperti iblis. Ini adalah kekuatan iblis alien, kata Mo Yuanbei, matanya sangat dingin. Si Kong Hao, kamu benar-benar berkolusi dengan iblis alien. Hahaha. Jika iya, apa masalahnya? Kata si Kong Hao. Dia memandang Mo Yuanbei dengan suram. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di sana tercengang. Banyak orang langsung mundur karena kaget dan kehilangan jiwa mereka. Melihat ini, semua orang benar-benar yakin bahwa si Kong Hao telah berlindung kepada iblis alien. Tetapi yang membuat semua orang bingung, si Kong Hao telah menjadi Penatua Agung dari Papiliun Pil. Tetapi mengapa dia harus mencari perlindungan dari istana berkabut atau ras iblis alien? Ya, mengapa? Kata Mo Yuanbei, dia juga berkata dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dia tidak mengerti. Mengapa? Hahaha. Si Kong Hao tertawa. Mo Yuanbei, beraninya kamu bertanya mengapa? Tahukah kamu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk menjadi Presiden Papiliun Pil? Berapa banyak keringat yang telah saya keluarkan untuk mencapai posisi ini? Sejak saya bergabung dengan Pagoda Pil, saya bekerja sangat keras dan rajin. Itu semua hanya untuk menduduki posisi presiden. Tetapi siapa yang tahu? Anda muncul, lalu mengambil posisi Presiden Papiliun dari saya. Saya sangat membenci Anda. Kata si Kong Hao. Dia berkata dengan marah. Nampaknya dia telah melampiaskan keluhan yang telah dipendamnya selama ratusan tahun ini. Mendengar ini, Mo Yuanbei menggelengkan kepalanya. Hanya karena ini, posisi Presiden Papiliun ditentukan oleh Presiden Papiliun sebelumnya dan juga para tetua. Karena mereka telah memilih saya, mereka berpikir bahwa saya lebih cocok dari Anda. Selain itu, saya juga telah menyerahkan posisi Penatua Agung kepadamu. Mengapa kamu tidak mau? Kata Presiden Mo Yuanbei. Hahaha. Penatua Agung, apakah itu langka? Selain itu, kamu sama sekali tidak peduli dengan masa depan Papiliun Pil. Hanya aku yang ada di Papiliun Pil. Dan Papiliun Pil hanya bisa tumbuh di bawah kepemimpinanku. Kata si Kong Hao. Dia berteriak histeris. Apakah itu alasan Anda berlindung pada istana berkabut dan juga ras iblis alien? Kata Mo Yuanbei. Dia menggelengkan kepalanya dengan mata yang dingin. Setelah mengatakan itu, Mo Yuanbei langsung melayangkan serangan lagi. Kandang 10.000 dunia. Kata Presiden Mo Yuanbei. Seketika bintang tak berujung bermekaran itu berubah menjadi sebuah sangkar, langsung menyelimuti si Kong Hao. Sekarang si Kong Hao dipenuhi dengan energi jahat dan dia meraung ke langit. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya, ingin mencoba merobek sangkar 10.000 alam. Ini adalah seni melelehkan iblis. Si Kong Hao ini sudah menjadi iblis. Kata Lao Yuan. Dia menghela napas dalam di dalam cakram Gyokian Kun. Meskipun metode ini dapat sangat meningkatkan kekuatan si Kong Hao, tetapi itu akan merusak pikirannya dan membuatnya menjadi mayat hidup yang hanya tahu tentang membunuh. Chen Xiao, apakah kita tidak akan membantu? Melihat sangkar 10.000 dunia yang terus bergetar di bawah serangan si Kong Hao, Kaisar Jijing dan si Tu Xingjiao nampak cemas. Namun Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, berikan pada Mo Yuanbei. Jika dia tidak bisa menyelesaikan bahkan seorang pengkhianat di Papiliun Pilnya, maka dia tidak memenuhi syarat untuk terus menduduki posisi Presiden Papiliun Pil. Benar saja, menghadapi si Kong Hao, ekspresi Mo Yuanbei tetap tidak berubah. Dia meremas sebuah taktik dari kedua tangannya. Seketika itu, api melonjak keluar dari tubuhnya. Nyala api itu melayang di udara. Dan seketika itu, sebuah formasi api besar terbentuk di sekitar si Kong Hao.
Jejak kekuatan api ini terus membakar energi iblis pada si Kong Hao. Dan pada akhirnya itu menghabiskan energi iblis pada si Kong Hao. Apa api liang ini sangat kuat, kata Qin Chen. Api liang adalah api langit yang legendaris. Jejak kebijaksanaan spiritual telah lahir. Di bawah desakan Mo Yuanbei, kekuatannya cukup menakutkan. Itu mungkin hanya sedikit lebih lemah dari api iblis King Lian. Tentu saja api liang bukanlah api terkuat yang ada di istana api surgawi. Itu juga memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan api es. Namun yang paling menakutkan dari api adalah pertumbuhannya. Di tangan orang yang berbeda, api itu akan memiliki pencapaian yang berbeda. Saat ini si Kong Hao di dalam ketakutan, dia menembak dengan panik, mencoba menerobos sangkar 10.000 alam. Tetapi itu hanya sia-sia. Saat ini dia hampir seperti binatang buas yang memasuki jalan buntu. Sesaat kemudian energi jahat pada si Kong Hao akhirnya benar-benar dapat disempurnakan. Seluruh tubuhnya hangus dan dia berteriak. Di bawah api liang yang mengerikan, meridian di tubuhnya terbakar dan patah. Mo Yuanbei tidak membunuhnya secara langsung. Dia ingin mempelajari lebih banyak informasi dari si Kong Hao. Selanjutnya sangkar 10.000 alam ditarik kembali. Sementara si Kong Hao dia berbaring di tempat itu tanpa bisa bergerak sedikit pun. Tidak baik. Ayo, lari. Wakil Presiden Wen Chang, Kaisar Obat Tianping, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang nampak ketakutan. Mereka langsung bergegas keluar dari menara pil, tetapi mereka langsung ditekan oleh Mo Yuanbei. Situ Xingzhou, mulai sekarang Anda akan menjadi Penatua Agung Papiliun Pil. Kaisar Jijing, Anda akan menjadi pemimpin Balai Penegak Hukum. Dan Ouyang Hongguan, saya menunjuk Anda sebagai wakil presiden pertama dari Papiliun Pil. Dan Kaisar Yin Yue, Anda menjadi wakil presiden kedua Papiliun Pil. Sekarang kalian segera interogasi Wen Chang dan yang lainnya untuk membersihkan Papiliun Pil kita. Saya berharap dalam 1 hari kalian bisa membersihkan Papiliun Pil saya dan membasmi semua pemberontak, kata Mo Yuanbei. Dia memberi perintah untuk pertama kalinya. Ya, baik Presiden. Situ Xingzhou dan yang lainnya memberi hormat dan langsung melaksanakan perintah Presiden Mo Yuanbei. Singkat cerita, pada akhirnya Wakil Presiden Wen Chang dan yang lainnya semuanya dihukum mati. Dan seluruh keluarga Sui juga dimusnahkan. Seluruh Papiliun Pil ditutup selama 3 hari penuh sebelum pengkhianat yang tak terhitung jumlahnya ditangkap. 3 hari kemudian, Kota Pil membuka lagi formasi. Dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh martial domain. Semua berita yang terjadi di Papiliun Pil itu semuanya menyebar dengan cepat. Saat ini setelah Kota Pil dibersihkan dan juga setelah menyelesaikan masalah di dalam Papiliun Pil, Mo Yuanbei dan Qin Chen telah meninggalkan Papiliun Pil. Dan mereka berdua langsung bergegas menuju ke gedung Wan Baolou. Qin Chen percaya bahwa begitu berita tentang Papiliun Pil menyebar, Sangguan Sinner pasti akan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sesuatu di gedung Wan Baolou. Di gedung Wan Baolou ada juga teman-teman Qin Chen. Kemungkinan besar mereka pasti akan dalam bahaya. Di saat mereka meninggalkan Papiliun Pil, untuk sementara yang bertanggung jawab atas Papiliun Pil adalah Situ Xingzhou. Sementara Ji Sun dan yang lainnya, mereka semua dikirim ke kota Tianlei oleh Kaisar Jijing untuk bergabung dengan budak hitam dan yang lainnya. Faktanya saat ini seperti yang diharapkan oleh Qin Chen. Setelah berita Papiliun Pil menyebar, Zhu Jisen dan yang lainnya di gedung Wan Baolou menerima perintah dari Sangguan Sinner untuk menindak Wan Qiming dan yang lainnya yang ada di gedung Wan Baolou. Saat ini di sebuah mansion. Mansion ini adalah kediaman dari Wakil Presiden gedung Wan Baolou. Wakil Presiden ini bernama Zhu Jisen. Dia dan lainnya sedang berkumpul. Wakil Presiden, sekarang Bloodline Holy Land dan Papiliun Pil telah jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Kata Kaisar Tianan, nampak dia cukup khawatir dan cemas. Sekarang aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Nyonya Permaisuri juga memahami kesulitan kita. Dan dia hanya meminta kita untuk menangkap beberapa anak nakal dari Papiliun Cendi. Namun sekarang masalahnya anak-anak ini tinggal di lembah Kaisar Pedang Gila dan juga dilindungi oleh Kaisar Xuanbing dan yang lainnya. Dengan kekuatan kita, aku takut kita tidak akan bisa membobolnya.
Mereka nampak berbincang satu sama lain. Namun tiba-tiba seseorang berkata, Nyonya Permaisuri mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk membantu kita. Dan benar saja pada saat ini seseorang datang. Ya, itu adalah saya. Tiba-tiba suara acuh tak acuh terdengar. Siapa itu? Wakil Presiden Yu Jisen dan Kaisar Tianan terkejut dan buru-buru berdiri. Keduanya mengangkat kepalanya dan kemudian melihat sebuah bayangan gelap perlahan muncul. Dan nampak bayangan gelap itu memperlihatkan wajah yang cukup tua. Tuan Wolong. Melihat orang yang datang, Yu Jisen dan Kaisar Tianan nampak sangat terkejut dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Orang yang datang itu ternyata adalah Wolong Seng. Dia merupakan penatua tertinggi di gedung Wan Baolou. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Wan Baolou. Dia bisa disebut dengan posisi kedua setelah Presiden Wan Baolou. Meskipun Yu Jisen adalah wakil Presiden Wan Baolou, namun dalam hal status, penatua tertinggi Wolong Seng jauh di atasnya. Sekarang nampak wakil Presiden Yu Jisen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa penatua tertinggi Wolong Seng ternyata merupakan bawahan dari Permaisuri Sangguan Siner. Kami telah bertemu dengan Tuan Wolong Seng. Saat ini Yu Jisen dan Kaisar Tianan bergegas maju lalu memberi hormat. Bangun semuanya, kata Wolong Seng. Dia langsung duduk di kursi depan. Selain saya, Permaisuri juga telah mengirim orang yang kuat. Seharusnya dia sudah tiba sekarang, kata penatua tertinggi Wolong Seng. Jie. Aku sudah tiba sejak lama. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, disusul dengan kemunculan sosok orang. Sosok ini memancarkan energi iblis. Ini adalah iblis alien. Tidak perlu banyak omong kosong. Saya bernama Cimodo. Saya adalah pemimpin dari operasi kali ini. Kamu hanya perlu membawaku ke lokasi lembah pedang. Kaisar wanita memerintahkan murid-murid dari Papillon Candi itu harus ditangkap hidup-hidup, kata iblis alien yang bernama Cimodo itu. Mengapa kita tidak membunuhnya? Yu Jisen dan yang lainnya nampak bertanya-tanya. Anda hanya perlu menjalankannya. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya, kata Cimodo. Dia menus dingin. Secara alami dia tidak akan mengatakan alasannya, karena alasannya dia ingin mendapatkan benih parasit yang ada pada Wan Qiming dan yang lainnya. Lalu, kapan kita akan mulai? Kata Wolong Seng. Malam ini, kata Cimodo. Apa malam ini? Mata Wolong Seng tenggelam dan dia mengerutkan kening. Apakah ini tidak terburu-buru? Kaisar Pedang Gila berada di pegunungan Wan Baolou. Begitu pertempuran dimulai, pasti akan menarik banyak ahli kuat dari gedung Wan Baolou. Jika kita tidak siap dengan benar, saya khawatir kita pasti akan ditemukan, kata Wolong Seng. Dia secara alami mengetahui kekuatan sebenarnya dari gedung Wan Baolou dan dia cukup khawatir. Kita sudah tidak ada waktu. Kita akan bertindak malam ini. Adapun yang disebut Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya, kami secara alami memiliki solusi, kata Cimodo. Segera beberapa orang dikirim satu demi satu menyelinap di malam yang gelap dan dengan cepat menuju ke lembah pedang. Lembah Kaisar Pedang Gila tidak jauh dari markas Wan Baolou. Ini adalah lembah yang sangat biasa dengan hanya beberapa gubuk jerami dan fasilitas yang sangat sederhana. 2 jam kemudian mereka telah tiba di luar lembah. Itu dia. Beberapa orang memanfaatkan kegelapan, mengintai di luar lembah, memandangi gubuk jerami di depan dengan mata yang dingin. Sesaat kemudian sebuah bola hitam muncul di tangan Cimodo, dan dari bola hitam itu aura tak terlihat keluar. Ini adalah aroma jiwa dari ras iblis alien saya. Ini bisa mematikan jiwa. Bahkan jika orang ras iblis alien sendiri menciumnya, dia akan mengantuk. Adapun jika ras manusia yang menciumnya, itu pasti akan tertidur bahkan koma, kata Cimodo. Dia berkata dengan bangga. Saat ini asap jiwa yang tak terlihat menembus ke dalam lembah, dan segera seluruh lembah menjadi sunyi, dan bahkan suara serangga pun menghilang. Seluruh lembah itu tampaknya benar-benar sunyi. Oke, sudah selesai, kata Cimodo. Dia tersenyum, kemudian menyingkirkan bola hitam di tangannya. Lalu dia diam-diam melayang terbang ke lembah. Tidak ada gerakan sama sekali di gubuk, dan beberapa orang terus mendekat.
Kalian semua pergi dan bunuh Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya. Aku akan pergi mencari anak-anak itu. Ingat, cepatlah. Setelah membunuh orang-orang ini, kita masih harus pergi ke markas Wan Baolou, kata Kimodo. Dia berkata dan dingin. Dia sudah mendapat perintah karena gedung Wan Baolou tidak dapat dikendalikan, maka gedung Wan Baolou akan dihancurkan. Begitu jiwa dari begitu banyaknya orang kuat yang ada di gedung Wan Baolou ditelan olehnya, itu pasti akan sangat meningkatkan kultivasinya. Ya, baik, kata Zhu Jisen. Dia berkata dengan hormat. Dia jelas tahu apa yang direncanakan oleh Kimodo. Tetapi karena masalahnya sudah sampai kepada titik seperti ini, mereka tidak memiliki jalan untuk kembali. Saat ini dia dan yang lainnya sudah memasuki gubuk jerami. Dia melihat Kaisar Pedang Gila, Kaisar Xuanbing dan yang lainnya sedang pingsan. Sebuah pedang muncul di tangan Zhu Jisen dan dia langsung menebas ke arah Kaisar Pedang Gila. Di saat pedang itu akan jatuh pada tubuh Kaisar Pedang Gila, tiba-tiba Kaisar Pedang Gila membuka matanya. Dia kemudian langsung melancarkan serangan. Serangannya itu langsung memblokir tebasan pedang Zhu Jisen dan langsung membuat Zhu Jisen terlempar keluar. Selanjutnya gubuk jerami tiba-tiba terbuka. Langit dipenuhi dengan embun beku. Dan pada saat yang sama, Kaisar Hongluan, Kaisar Bajue, Kaisar Xuanbing dan yang lainnya yang awalnya pingsan tiba-tiba terbangun. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah dupa jiwa iblis alien itu tidak berfungsi? Kata Zhu Jisen. Nampak dia dan yang lainnya terkejut. Zhu Jisen, kamu memang pengkhianat Wan Baolouku. Sebagai wakil presiden Wan Baolou yang bermartabat, apakah kamu tidak malu mengkhianati Wan Baolou dan berlindung di istana berkabut? Kata Kaisar Pedang Gila. Dia berkata dengan dingin. Dan kamu, Wolongseng, kamu adalah penatua tertinggi. Saya tidak mengira Anda juga anggota dari istana berkabut. Sebagai penatua tertinggi, Anda memiliki segalanya di Wan Baolou. Apalagi yang tidak memuaskan Anda. Tetapi Anda malah berkolusi dengan ras iblis alien, mengkhianati Wan Baolou, dan juga mengkhianati ras manusia. Kalian pantas mati. Kata Kaisar Xuanbing. Dia juga berkata dengan marah. Di sisi lain, Kimodo, Wolongsen dan yang lainnya juga memahami situasinya. Tidak, ini jebakan. Hati Wolongsen tenggelam. Kaisar Pedang Gila, apakah Anda tahu bahwa saya akan menyerang? Kata Wolongsen dengan dingin. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Pedang Gila. Dia nampak kecewa. Saya pikir orang lain yang mengkhianati Wan Baolou, tetapi saya tidak pernah menyangka ternyata itu adalah kamu, Wolongsen. Hanya mengandalkan kalian. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Ayolah, di mana anak laki-laki dari Papillon Candi itu? Kata Kimodo dengan dingin. Energi iblis yang gelap terus melonjak di dalam tubuhnya. Di matanya Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya bukan apa-apa. Kamu, iblis alien. Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya nampak menatap Kimodo dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ras iblis alien. Selama aku membunuhmu, aku tidak percaya tidak akan menemukan anak itu. Kata Kimodo. Tiba-tiba aura hitam langsung keluar dari tubuhnya. Energi iblis itu berubah menjadi langit gelap dan langsung menyelimuti Kaisar Pedang Gila. Ini adalah domain gelap dari Kimodo. Dan di saat dia sudah merilis domainnya, dia langsung melayangkan serangan jiwa ke arah Kaisar Pedang Gila. Berurusan dengan martel emperon manusia kecil sepertimu, itu sangat mudah, kata Kimodo. Dia mencibir di dalam hatinya. Namun pada saat ini niat pedang yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari Kaisar Pedang Gila. Niat pedang itu melonjak ke langit dan langsung merobek domain hitam Kimodo. Namun terlihat di saat Kaisar Pedang Gila merobek domain gelap itu, domain gelap itu tiba-tiba tertutup kembali. Jie. Nah, tidak ada gunanya. Anda dapat menerobos domain kursi ini. Akan tetapi Anda tidak dapat benar-benar merobeknya. Jie. Jiwamu pasti sangat lezat, kata Kimodo. Dia tersenyum aneh seraya bergegas menuju Kaisar Pedang Gila. Melihat ini, Wolongsen, Zhu Jisen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Kekuatan iblis alien ini sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Pedang Gila tidak dapat menembus domainnya. Lalu bagaimana dengan mereka? Untuk sementara hati mereka menggigil. Tetapi saat ini mereka melihat ekspresi Kaisar Pedang Gila. Nampak tidak ada ketegangan di wajahnya sama sekali.
Di saat Kaisar Pedang Gila akan mati di tangan Kimodo, tiba-tiba sebuah suara dingin namun mencibir terdengar. Iblis alien, nadanya sangat besar. Domain gelap yang rusak ini, pemuda ini dapat dengan mudah merobeknya. Mendengar suara yang bergemuruh itu, menyebabkan Ju Jisen dan yang lainnya gemetar. Siapa ini? Segera mereka melihat ke langit. Di langit nampak sebuah telapak tangan besar sudah melesat. Telapak tangan itu langsung menghantam domain gelap milik Kimodo. Seketika itu domain gelap itu langsung robek. Kimodo tidak punya waktu untuk bereaksi. Di bawah telapak tangan ini dia langsung terhempas. Ju Jisen dan yang lainnya juga terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Di atas langit sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Pemuda ini adalah Qin Chen. Di sebelah kirinya ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini mengenakan jubah alkemis. Itu adalah Mo Yuanbei. Dan di sebelah kanan ada seorang lelaki tua berjubah ungu. Di saat melihat lelaki tua berjubah ungu ini, Wo Longsheng dan Ju Jisen nampak terkejut. Tuanku, lelaki tua berjubah ungu ini ternyata adalah Presiden Wan Baolou yang bernama Shou Yuancheng. Di belakang Shou Yuancheng nampak ada banyak ahli teratas dari Wan Baolou. Wo Longsheng, Ju Jisen, kupikir kalian berdua tidak akan mengkhianati Wan Baolouku, kata Shou Yuancheng. Matanya sangat dingin dan ekspresinya sangat kecewa dan juga marah. Mendengar ini, Wo Longsheng dan Ju Jisen nampak menghela napas berat. Dan kemudian mereka memandang seorang pemuda dan juga lelaki tua yang ada di sebelah presiden. Apakah Anda penguasa kota Tianlei, Qin Chen, dan juga penguasa Papilunpil, Mo Yuanbei? Hahaha, benar, kalian cukup pintar, kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Tidak mungkin, bukankah kalian di Papilunpil? Bagaimana bisa kalian secepat itu datang ke sini? Kata Wo Longsheng. Dia dan yang lainnya nampak tidak percaya. Tidak mungkin untuk bergegas dari Papilunpil ke gedung Wan Baolou hanya dalam waktu yang singkat. Beberapa hari sudah cukup, Qin Chen mencibir. Dia telah lama mengantisipasi bahwa Wan Qiming dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jadi dia bergegas ke Wan Baolou sesegera mungkin setelah menyelesaikan masalah di Papilunpil. Dia bisa datang dengan cepat itu sebenarnya karena Mo Yuanbei mengambil harta dari Papilunpil. Ini adalah harta yang sama yang digunakan oleh Kaisar Jijing untuk mencapai Laut Guntur dengan sangat cepat. Ini adalah harta luar angkasa. Qin Chen dan Mo Yuanbei menggunakan harta luar angkasa ini untuk dengan cepat sampai ke gedung Wan Baolou dan kemudian memasang jebakan. Presiden Shou Yuancheng, apa yang dikatakan pemuda ini tidak salah kan? Kata Qin Chen seraya tersenyum dan menatap Presiden Shou Yuancheng. Terima kasih kepada Tuan Qin. Jika bukan karena Tuan Qin, lelaki tua ini pasti tidak tahu apa-apa. Saya tidak dapat berpikir bahwa gedung Wan Baolou saya telah disusupi oleh mata-mata istana berkabut, kata Shou Yuancheng. Kemudian dia menatap Wo Longsheng, Ju Jisen dan yang lainnya lalu berkata, kalian akan menyerahkan diri dengan patuh atau orang tua ini harus melakukannya sendiri. Pergi. Wo Longsheng dan yang lainnya tidak memiliki keberanian lagi untuk tetap tinggal. Mereka satu demi satu naik ke langit dan hendak melarikan diri dari sini. Atur formasi, teriak Shou Yuancheng. Segera banyak master dari Wan Baolou yang ada di belakangnya langsung melesat ke langit satu demi satu dan langsung membentuk sebuah formasi besar. Formasi itu langsung menutupi seluruh lembah. Ras manusia kecil mencari kematian, kata Kimodo. Dia sangat marah. Dia kemudian naik ke langit melayangkan serangan langsung menghantam formasi besar. Di bawah serangannya, formasi besar itu benar-benar terguncang. Di sisi lain, Wo Longsheng dan yang lainnya juga melayangkan serangan menghantam formasi besar. Nampak formasi besar itu terus bergetar. Melihat ini, hati Shou Yuancheng nampak tenggelam. Jika ini terus berlanjut, dia khawatir formasi besar itu akan rusak. Memikirkan hal ini, Shou Yuancheng nampak menus dingin. Dia langsung melesat menyerang ke arah Kimodo. Dia berpikir selama Kimodo dikalahkan, sisanya tidak akan menjadi perhatian. Seketika itu Shou Yuancheng dan Kimodo bertukar pukulan. Kedua orang itu bertarung dengan liar dan pada akhirnya mereka seimbang. Shou Yuancheng nampak terkejut.
Dia berada di bawah restu formasi, tetapi iblis alien ini dapat menandinginya. "Biarkan aku datang," kata Mo Yuanbei. Melihat bahwa Zhou Yuancheng tidak dapat mengalahkan Kimodo dalam waktu yang singkat, tangan Mo Yuanbei nampak gatal. Dia langsung melayangkan tinjunya ke arah Kimodo. Satu lagi ya. Apakah menurutmu lebih banyak orang akan bisa memenangkan kursi ini?" kata Kimodo. Dia menus dingin dan mencibir. "Master Mo Yuanbei, hati-hati. Iblis alien ini sangat aneh," kata Zhou Yuancheng. Dia mengingatkan. "Hahaha, tidak apa-apa," kata Mo Yuanbei. Wajahnya tetap tenang. Saat ini tinjunya telah jatuh kepada Kimodo. Duar. Seketika itu Kimodo terhempas dan energi jahat di tubuhnya nampak melonjak. Seolah-olah energi jahat itu akan pecah kapan saja. Apa? Zhou Yuancheng juga terkejut. Dia menghabiskan waktu yang sangat lama tetapi tidak dapat mengalahkan Kimodo. Tetapi Mo Yuanbei meledakkan Kimodo dengan satu pukulan. Itu sangat luar biasa. Namun setelah dia merasakan aura di tubuh Mo Yuanbei, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura di tubuh Mo Yuanbei membuatnya sangat berbahaya. Itu seperti gunung yang tinggi yang berdiri di depannya sehingga dia hanya bisa melihat ke atas. Bagaimana ini mungkin? Mo Yuanbei adalah presiden Papillon Pill, tetapi dia juga adalah presiden Wan Baolou. Harta dan kultivasi mereka seharusnya tidak jauh berbeda. Namun pada saat ini Mo Yuanbei itu seperti dewa berdiri tinggi di atasnya. "Apakah kamu manusia di ranah semi alam suci?" kata Kimodo. Dia menatap Mo Yuanbei dengan marah. "Apa semi alam suci?" kata Zhou Yuancheng. Dia juga menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Mo Yuanbei sudah memasuki kondisi itu? Tidak hanya Zhou Yuancheng, tetapi juga para ahli dari Wan Baolou, termasuk Kaisar Pedang Gila, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. "Iblis alien memang ada sedikit kekuatan," kata Mo Yuanbei. Dia mengerutkan kening. Jika puncak tahap air martial emperon manusia terkena pukulannya itu, dia mungkin akan terluka sangat parah. Tetapi Kimodo ini, aura iblis yang melonjak di tubuhnya itu benar-benar dapat memblokir pukulannya sebelumnya. "Cobalah api liang milikku," kata Mo Yuanbei. Dia menus dingin. Seketika itu sebuah nyala api muncul dari tubuhnya. Nyala api itu nampak berputar, kemudian berubah menjadi 99 bunga teratai api kecil. Dan bunga teratai api kecil itu masing-masing mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Seketika nyala api itu langsung menyerbu ke arah Kimodo, dan dengan panik mencoba memurnikan aura iblis alien di tubuh Kimodo. "Apa api langit?" kata Kimodo, matanya memandang dengan serius. Energi jahatnya melonjak dengan liar, dan dia dengan paksa menahan aura api yang dilepaskan oleh Mo Yuanbei. Namun nyala api itu sangat kuat meskipun energi iblis Kimodo sangat menakutkan. Tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan api liang, dan energi iblisnya dengan cepat menghilang. "Apa?" Kimodo menjerit dengan wajah yang mengerikan. "Anak manusia sialan, jika kultivasi kursi ini telah dipulihkan, bagaimana bisa kamu menjadi lawan dari kursi ini?" Kimodo nampak meraung, melihat bahwa dia akan jatuh ke tangan Mo Yuanbei. Tiba-tiba dia akan meledakkan tubuhnya sendiri. Duar! Sosok Kimodo nampak meledak, dan seluruh lembah bergetar. Setelah ledakan, nampak sosok jiwa yang gelap tiba-tiba keluar mencoba melarikan diri. Ingin pergi, jangan terlalu banyak berpikir, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Sosoknya langsung menghilang. Dia langsung muncul di depan sosok jiwa itu, dan langsung meraih sosok jiwa itu dengan tangannya. Itu adalah jiwa Kimodo. Kimodo berjuang keras di tangan Qin Chen, berteriak dalam kemarahan. Tetapi Qin Chen kemudian hanya memasukkannya ke dalam cakram Gyokian Kun dan membiarkan Lao Yuan mengurusnya. Di sisi lain, para iblis alien bawahan Kimodo juga meledakkan tubuhnya satu demi satu. Dan setelah meledakkan tubuhnya, sosok jiwanya membumbung ke langit, ingin melarikan diri. Namun Mo Yuanbei meremas tangannya dan seketika menangkap sosok-sosok jiwa dari iblis alien itu. Tuan Qin, ini, kata Mo Yuanbei. Dia segera menyerahkan sosok jiwa iblis alien itu kepada Qin Chen. Ini sudah berakhir. Dalam formasi besar, Wo Longseng, Ju Jisen, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang pahit. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar tamat.
Bahkan iblis alien tidak dapat melarikan diri. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka sama sekali tidak akan bisa melarikan diri. Pada akhirnya Wolongsheng dan yang lainnya menyerah dan ditangkap oleh Zhou Yuancheng. Chen Xiao. Pada saat ini 4 orang keluar dari kegelapan. Ketika keempat orang ini melihat Qin Chen, mereka nampak sangat gembira. Itu adalah Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wushuang, dan Qin Ying. Qin Chen memandang mereka berempat. Hari ini Wan Qiming dan yang lainnya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Qin Ying yang terlemah telah menembus tahap tengah Martial Emperor. Dan Wan Qiming mendekati puncak tahap tengah Martial Emperor. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, beberapa orang memiliki basis kultivasi seperti itu. Meskipun itu masih jauh lebih buruk daripada Yu Qianzu dan dirinya. Tetapi jika dibandingkan dengan jenius di daratan, mereka berempat jauh lebih unggul. Saat ini Wan Qiming berjalan dengan penuh semangat dan langsung memeluk Qin Chen. Di Tianyi dan Leng Wushuang juga mendekati Qin Chen dan berjalan dengan penuh semangat. Mereka berdua adalah jenius dari dinasti Dawei, dan Qin Chen hanyalah penduduk asli di tanah 5 kerajaan. Namun setelah keduanya mengalami pertempuran di ibu kota selatan kuno, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen, bersedia berdiri di garis depan yang sama dengan Qin Chen. Melihat ke belakang sekarang, Hua Tiandu adalah salah satu dari 3 jenius dari dinasti Dawei. Namun dia telah jatuh waktu itu. Akan tetapi mereka berdua dari dinasti Dawei pergi ke tanah 100 dinasti. Kemudian melambung tinggi pergi ke langit utara. Dan sampai sekarang dia bergabung dengan Wan Baolou. Semua ini dibawa oleh Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, saya khawatir mereka masih berjuang keras di tanah 100 dinasti. Bahkan mungkin sekarang mereka hanya menyentuh ranah Martial King. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kalian semua menjadi lebih kuat, kata Qin Chen seraya memandang Wan Qiming dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Itu semua berkat ajaran dan perlindungan dari guru, kata Wan Qiming. Jika bukan karena perlindungan dari Kaisar Pedang Gila, Kang Sitong dan yang lainnya, mereka mungkin sudah dibunuh oleh Wakil Presiden Zhu Zixen. Terima kasih kepada beberapa orang, kata Qin Chen seraya berbalik dan kemudian membungkuk kepada Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya. Tidak perlu sopan. Kaisar Pedang Gila buru-buru merespon, jika Qin Chen adalah seorang junior, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang Qin Chen adalah penguasa kota Tianlei, jadi tentu saja mereka tidak berani menerima penghormatan Qin Chen. Wan Qiming dan yang lainnya adalah murid kami, jadi tentu saja kami harus melindunginya, kata Kaisar Pedang Gila. Selanjutnya mereka saling berbicara. Dan Qin Chen kemudian mengajak Kaisar Pedang Gila untuk berduel. Tentu saja duel ini antara pendekar pedang. Dan Qin Chen hanya ingin memberikan beberapa ajaran pedang kepada Kaisar Pedang Gila. Saat ini Kaisar Pedang Gila nampak mengerutkan kening. Meskipun kultivasi Qin Chen luar biasa, dia bisa berlatih ilmu pedang. Dia adalah salah satu ahli teratas di antara pendekar pedang yang ada di daratan saat ini. Dia hanya berpikir apa yang bisa diajarkan Qin Chen kepadanya sebagai pendekar pedang. Meskipun dia menghormati Qin Chen, dia tidak berpikir bahwa Qin Chen lebih baik dari dirinya di jalan pedang kehancuran. Kenapa? Apakah saudara Pedang Gila tidak mau? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia sengaja ingin berduel dengan Kaisar Pedang Gila. Itu untuk memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Tetapi jika dia tidak mau, Qin Chen tidak akan memaksanya. Namun pada akhirnya Kaisar Pedang Gila setuju. Hahaha, lelaki tua ini sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, kata Mo Yuanbei seraya tertawa. Di dalam duel Qin Chen dan Kaisar Pedang Gila, mereka tidak akan menggunakan esensi sejati dan juga kekuatan spiritual. Mereka berdua hanya akan menggunakan keterampilan pedang. Di atas lembah keduanya berdiri terpisah 100 meter. Di bawah lembah nampak Wan Qiming dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh semangat. Kakak Xuanbing, menurutmu, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Tuan Qin? Tanya Kaisar Hongluan. Bagaimana saya tahu? Tetapi seharusnya itu akan memberi beberapa petunjuk kepada saudara Pedang Gila, kata Kaisar Xuanbing. Saudara Pedang Gila, berhati-hatilah, kata Qin Chen seraya mengeluarkan pedang kuno Banyue.
Tuan Qin juga berhati-hati. Kata Kaisar Pedang Gila, sebuah pedang juga muncul di tangannya. Itu adalah pedang Nirvana. Pedang Nirvana ini benar-benar gelap, dan segera setelah itu keluar kekuatan penghancur menyapu. Saat ini Qin Chen sudah melesat, kecepatannya sangat cepat. Sosoknya melintas dan dia langsung muncul di depan Kaisar Pedang Gila, lalu kemudian menebas. Namun di dalam tebasannya ini, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Melihat itu, Kaisar Pedang Gila juga bereaksi, dan pedang Nirvana di tangannya langsung menebas, bertabrakan dengan tebasan pedang kuno Banyue. Seketika kekosongan di sekitar kedua pedang itu beriak. Di atas lembah, Qin Chen dan Kaisar Pedang Gila terus bertukar pukulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling dilesatkan, dan itu terus bertabrakan. Tidak, semuanya cepat mundur dari lembah, kata Kaisar Xuanbing. Dia mengubah ekspresinya dan akan segera mundur. Tabrakan cahaya pedang itu mengandung kekuatan penghancur. Jika mereka tersapu oleh kekuatan penghancur ini, mungkin mereka akan terluka. Hehehe, tidak perlu, kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Kemudian dia mengangkat tangannya. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar, langsung menyelimuti semua orang, dan langsung mengisolasi kekuatan menakutkan yang ada di luar. Sangat kuat, apakah ini kekuatan di ranah semi alam suci? Kaisar Xuanbing dan Kaisar Hongluan terkejut. Mereka menatap Mo Yuanbei dengan takjub. Singkat cerita, setelah bertarung dengan Qin Chen, Kaisar Pedang Gila nampak jatuh ke dalam pencerahan tiba-tiba. Saat ini Kaisar Pedang Gila tiba-tiba terbang ke bawah dan duduk bersila di lembah. Di tubuhnya nampak serangkaian niat pedang yang menakutkan memenuhi tubuhnya. Dan saat ini dia langsung berlatih sesegera mungkin. Teknik pedang ini, konsep artistik ini. Kata Wan Qiming, tidak hanya Kaisar Pedang Gila, tetapi Wan Qiming tiba-tiba juga berada dalam pencerahan. Wan Qiming kemudian bergegas keluar dari perlindungan Mo Yuanbei dan langsung memasuki lembah. Tiba-tiba dia memancarkan cahaya hitam aneh di tubuhnya. Setelah dia memasuki domain bela diri, dia diangkat menjadi murid oleh Kaisar Pedang Gila. Wawasannya tentang teknik pedang berada di garis yang sama dengan Kaisar Pedang Gila. Oleh karena itu, setelah menyaksikan pertempuran antara Kaisar Pedang Gila dan Qin Chen, dia kemudian mendapatkan banyak manfaat, dan juga manfaat dari benih parasit. Oleh karena itu, Wan Qiming saat ini mau tidak mau menghunuskan pedangnya dan mulai berlatih. Wan Qiming kemudian bersila, dan segera sebuah kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuh Wan Qiming. Seolah-olah beberapa belenggu putus di tubuhnya. Napas yang keluar dengan panik meningkat. Apakah anak ini benar-benar akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir? Kata Mo Yuanbei. Dia menyaksikan adegan ini dengan takjub. Keadaan Wan Qiming sangat jelas. Jelas dia akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir. Hanya menonton guru dan Kaisar Pedang Gila bertarung satu sama lain, dia menerobos secara langsung. Bukankah anak ini terlalu abnormal? Kata Mo Yuanbei. Dia terkejut. Orang-orang yang bahkan lebih terkejut daripada Mo Yuanbei sebenarnya adalah Kaisar Xuanbing. Kejutan hatinya melampaui kata-kata. Apakah Wan Qiming benar-benar akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir? Dia bergabung dengan Wan Baolou hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun kan? Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir. Konsep macam apa ini? Mereka nampak menghirup udara dingin satu demi satu. Mereka menyaksikan Wan Qiming tumbuh sedikit demi sedikit, dan keterkejutan di hati mereka secara alami jauh melebihi orang biasa. Sejujurnya Wan Qiming mampu melangkah ke ranah martel Emperor tahap tengah. Itu sudah mengejutkan mereka. Tetapi sekarang Wan Qiming benar-benar akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir. Ini sangat menakjubkan. Dalam keterkejutan mereka, kepahitan tak berujung tiba-tiba muncul di hati mereka. Bisa dikatakan bahwa untuk menerobos ranah martel Emperor tahap akhir, mereka hampir memerlukan waktu sekitar 100 tahun. Tetapi sekarang hanya dalam waktu 10 tahun, Wan Qiming akan menerobos ranah martel Emperor tahap akhir. Wan Qiming akan menerobos? Kata Qin Chen. Dia juga merasakan keadaan tubuh Wan Qiming, dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Sejujurnya dia menunjukkan kepada Kaisar Pedang Gila
dia tidak bermaksud untuk membuat Wan Qiming menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Tapi sekarang dia tidak pernah menyangka bahwa Wan Qiming akan benar-benar menerobos langsung setelah melihatnya dan Kaisar Pedang Gila bertarung. Ini kejutan. Tidak, benih parasit di tubuhnya, kata Qin Chen. Dalam kegembiraan, Qin Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba berubah. Wan Qiming memiliki benih parasit putih di tubuhnya. Meskipun benih parasit putih itu belum meletus, begitu Wan Qiming menerobos Martial Emperor tahap akhir, dia pasti akan diambil alih oleh benih parasit. Tetapi sekarang Qin Chen belum sempat memeriksa Wan Qiming. Tidak baik. Qin Chen langsung terkejut dan jatuh di depan Wan Qiming dengan cepat. Pada saat yang sama dia kemudian berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, datang dan lihat keadaan Wan Qiming." Pada saat ini aura Wan Qiming telah mencapai puncaknya. Dan pada saat yang sama, ada aura kehancuran yang mengerikan dari tubuhnya. Dalam aura kehancuran ini, ada kekuatan khusus. Inilah kekuatan hidup benih parasit. Selain itu, ada napas aneh di tubuh Wan Qiming yang perlahan-lahan terbangun. Namun selain itu, pada saat yang bersamaan juga ada Ki Setan. Ki Setan ini nampak merusak tubuh Wan Qiming. Ini seperti yang diharapkan oleh Qin Chen. Setelah Wan Qiming menerobos tahap akhir Martial Emperor, benih parasit di tubuhnya akhirnya pecah dan mulai bersiap merebut tubuh Wan Qiming. Saat ini Wan Qiming langsung berubah menjadi iblis dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya dan gelombang energi iblis keluar dari tubuhnya. Saat ini wajah Mo Yuanbei berubah dan dia terbang dengan cepat. Dia, Kaisar Xuanbing dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. "Kalian menjauhlah," kata Qin Chen. Dia tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak. Kemudian dia dengan cepat meremas formasi. Formasi Tiankong Wanjuan muncul, ditambah kompas 7 bintang. Itu terbang dalam sekejap dan membentuk formasi. Saat ini Wan Qiming membuka matanya. Matanya menjadi sangat gelap. Dan energi jahat yang tak berujung naik. Tetapi dalam energi jahat ini, masih ada niat pedang yang tersisa. Saat ini tiba-tiba di atas kepala Wan Qiming, sesosok bayangan muncul. Ini adalah lelaki tua. Lelaki tua ini memiliki mata yang sangat dingin seperti dua pedang. Dan sosok bayangan lelaki tua ini mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang tak ada habisnya. Lelaki tua itu ternyata adalah Kaisar Pedang tertinggi yang telah memasuki tubuh Wan Qiming di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Potong. Wan Qiming menebas. Di matanya yang gelap ada juga cahaya pedang yang berkedip. Ini adalah pedang tertinggi dari Kaisar Pedang tertinggi. Itu dilepaskan untuk membunuh benih parasit dan memutuskan hubungan dengan Wan Qiming. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan ledakan kekuatan mengejutkan semua orang yang ada di sana. "Kaisar Pedang tertinggi," kata Kaisar Pedang Gila. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia kemudian terbangun dari pencerahannya. Dia terkejut ketika melihat bayangan hantu di atas kepala Wan Qiming. Dia menatap dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kaisar Pedang tertinggi, orang pertama Dao Pedang yang legendaris di daratan, hanya ada dalam legenda, dan dia beruntung melihatnya hari ini. "Lao Yuan, bagaimana?" kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Kekuatan mentalnya jatuh kepada Wan Qiming, dan dia menemukan bahwa keadaan Wan Qiming tidak terlalu baik. Anak ini sedang dicengkeram oleh benih parasit, tetapi masih ada kekuatan di dalam tubuhnya yang mencoba memutuskan hubungan antara benih parasit dan anak ini. Tetapi masih belum diketahui apakah bisa terputus atau tidak, karena terlalu sulit untuk memotong benih parasit. Benih parasit lahir dari sarang iblis kekacauan. Jika sangat mudah untuk dipotong, itu tidak bisa menjadi benda suci dari ras iblis alien, kata Lao Yuan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa niat pedang di tubuh Wan Qiming dan energi hitam bentrok dengan keras. Keduanya tampak seimbang. Dalam waktu yang singkat, tidak ada yang bisa saling menekan. Apa? Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya melihat tubuh Wan Qiming yang diliputi oleh energi sihir dan wajahnya ditutupi oleh garis-garis hitam yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan iblis alien, kata Kaisar Pedang Gila. Dia dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka baru saja melawan iblis alien. Secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan yang ada di tubuh Wan Qiming sangat mirip dengan iblis alien. Qin Chen mengangguk.
Ya, sebuah benih ditanam di tubuh Wan Qiming oleh ras iblis alien. Benih ini dapat meningkatkan bakat manusia hingga 10 kali lipat. Tetapi di saat yang bersamaan, benih ini juga seperti parasit. Ia akan mengambil tubuh inangnya dan menjadikannya tubuhnya sendiri. Kata Qin Chen, dia tidak menyembunyikan apapun. Mendengar ini, Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya nampak terkejut. Tidak heran jika Wan Qiming dan tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat. Ternyata itu karena ini. Lalu, bagaimana dengan Wan Qiming sekarang? Jangan khawatir, tubuh Wan Qiming mengandung kehendak Kaisar Pedang Tertinggi. Dengan adanya Kaisar Pedang Tertinggi, Wan Qiming seharusnya bisa membunuh benih parasit ini dan mendapatkan lebih banyak manfaat, kata Qin Chen. Tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami kengerian benih parasit. Dia secara alami tahu betapa berbahayanya benih parasit ini. Wan Qiming mungkin tidak lemah dalam bakat, akan tetapi dalam pencapaian jiwa Wan Qiming lebih buruk darinya. Bisakah dia menahan benih parasit? Qin Chen nampak sedikit tidak yakin jika Wan Qiming tidak dapat menahannya. Pada saat krisis, Qin Chen dan Lao Yuan secara alami akan mengambil tindakan. Pada saat ini Wan Qiming secara alami tahu bahwa dia berada pada saat yang paling kritis. Dia dengan panik mendesak keinginannya untuk menolak perebutan benih parasit. Kemudian kekuatan menakutkan di tubuh Wan Qiming meningkat. Itu memotong energi iblis hitam terus-menerus. Melihat itu, wajah Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan benih parasit di tubuh Wan Qiming terputus sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, keinginan Kaisar Pedang Tertinggi juga terus-menerus dikonsumsi. Namun di saat kekuatan iblis alien itu akan diputus, tiba-tiba cuing. Benih parasit di tubuh Wan Qiming tiba-tiba melepaskan 2 ki setan hitam. 2 ki setan hitam ini seperti kilat, langsung terjun ke tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang di sana tidak punya waktu untuk bereaksi, termasuk Qin Chen. Bahkan formasi besar yang telah Qin Chen buat juga tidak dapat menghentikan 2 ki setan hitam ini. Seketika 2 ki hitam energi iblis ini langsung memasuki tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Apa? Di Tianyi dan Ling Wusuang berteriak. Kekuatan mereka meningkat secara gila-gilaan. Nampak mereka berdua juga akan menerobos ke ranah martial Emperor tahap akhir pada saat yang bersamaan. Dan keduanya juga diselimuti oleh energi iblis. Tidak baik, benih parasit di tubuh Wan Qiming tidak dapat bertahan. Namun dia merasakan benih parasit di tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Jadi dia mencari bantuan dari 2 benih parasit ini, kata Lao Yuan. Apa? Qin Chen terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar bahwa ada hal seperti itu. 3 benih parasit pecah pada saat yang bersamaan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Qin Chen kemudian memerintahkan Mo Yuanbei dan yang lainnya untuk mundur. Setelah semua orang mundur, Qin Chen segera berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, apa yang harus aku lakukan?" "Jangan khawatir, mari kita lihat apakah di Tianyi dan Ling Wusuang dapat menahan erosi benih parasit. Jika mereka berdua tidak bisa menolak, kita akan mengambil tindakan," kata Lao Yuan. Dia juga sedikit gugup. Dia jarang melihat benih parasit menguasai tubuh, dan ada 3 benih parasit meletus pada saat yang bersamaan. Pada saat ini tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang dipenuhi dengan energi jahat. Tetapi di saat bersamaan 2 aura menakutkan juga bangkit dari tubuh mereka. Secara alami itu adalah ahli kuno yang memasuki tubuh keduanya di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Salah satu sosok naik ke langit memancarkan kekuatan yang agung. Sementara sosok lainnya mekar dengan napas sedingin es, membekukan kehampaan di sekitarnya. Kedua sosok ini bekerja sama dengan Kaisar Pedang Tertinggi untuk melawan 3 benih parasit. Sesaat kemudian Qin Chen sedikit menghela napas lega karena dia melihat di bawah konfrontasi ketiga kekuatan ini, benih parasit di tubuh ketiga orang itu terus-menerus ditekan dan napas mereka secara bertahap melemah. Akankah itu berhasil? Kata Qin Chen, nampak dia sangat bersemangat. Meskipun benih parasit merupakan krisis, itu juga merupakan peluang. Begitu benih parasit tidak dapat menangkap Wan Qiming dan yang lainnya, kekuatan benih parasit itu sendiri secara alami akan ditelan oleh Wan Qiming. Dan pada saat itu, Wan Qiming dan yang lainnya pasti akan memiliki
banyak peningkatan kekuatan yang luar biasa. Mereka bertiga akan berhasil, kata Lao Yuan. Dia juga menghela napas dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Saat ini terlihat energi iblis dari 3 tubuh Wan Qiming melemah dengan cepat. Namun di saat benih parasit akan gagal merebut tubuh, tiba-tiba, cuing, kehampaan di depan mereka bertiga terbuka. Kekuatan dunia bawah muncul. Terlihat sarang iblis muncul dari langit. Sarang iblis ini meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Itu menembus kehampaan dari jauh, langsung membantu benih parasit untuk merebut tubuh Wan Qiming di Tianyi dan Ling Wusuang. Itu sarang iblis kekacauan, kata Lao Yuan dengan terkejut. Saat ini Qin Chen juga melihat ke sarang iblis dengan kaget. Seluruh tubuhnya tegak. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah sarang iblis itu mengandung kekuatan paling jahat di dunia. Tidak baik. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia nampak khawatir mengapa kekuatan sarang iblis kekacauan tiba-tiba datang. Namun Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak. Di tengah amarahnya, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Itu langsung menebas ke arah sarang iblis kekacauan. Dia tidak boleh membiarkan sarang iblis kekacauan membantu benih parasit. Jika tidak, begitu benih parasit merebut tubuh Wan Qiming dan yang lainnya, itu akan berakhir. Pada saat ini, kekuatan Qin Chen pecah sepenuhnya. Demi Wan Qiming dan yang lainnya, dia langsung menampilkan teknik pedang karat misterius yang paling kuat. Dan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada sarang iblis kekacauan. Lao Yuan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga berteriak kepada Lao Yuan. Segera Lao Yuan langsung mengalirkan kekuatannya kepada Qin Chen. Seketika itu, kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap. Aura pedang yang mencapai langit terus melonjak dan itu segera menebas ke arah sarang iblis kekacauan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.